Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 11 episode 12. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kekuatan Yuan yang benar-benar liar pada saat ini telah tersapu dari dalam tubuh Yao Ling ke segala arah. Matanya benar-benar menunjukkan sebuah kemarahan pada saat dia menatap ke arah Lindong. Tombak panjang yang ada di tangan Yao Ling tiba-tiba saja bergetar. Suara dengungan yang cukup keras pada saat ini segera muncul. Sebelum pada akhirnya cahaya dari tombak besar setinggi 100 kaki langsung menembus udara dan terbang dengan membawa sebuah kekuatan penghancur menuju ke arah Lindong saat ini. Bahkan kecepatan dari tombak yang telah dilemparkan oleh Yao Ling itu telah dengan cepat menutup semua jalur pelarian dari Lindong. Dan hal itu telah dengan paksa menghentikan aksi Lindong untuk membunuh orang-orang yang lebih lemah dari perkumpulan segel iblis. Dan ketika melihat hal ini, Lindong segera membalikkan tubuhnya. Dia pun mengayunkan pohon hitam yang ada di tangannya. Dan kekuatan yang sangat mengejutkan kini juga telah dikeluarkan oleh Lindong. Dan akhirnya, dang! Ledakan yang besar pun terjadi karena pada saat ini pohon hitam telah bertabrakan keras dengan tombak yang dikirimkan oleh Yao Ling. Tubuh Lindong pun bergetar. Sebelum pada akhirnya, Lindong pada saat ini terpental mundur beberapa puluh meter. Dan kemudian Lindong pun segera menstabilkan tubuhnya. Ekspresi serius pada saat ini telah melintas di mata Lindong karena sebenarnya masih ada kesenjangan yang besar antara dia dan juga Yao Ling. Tidak lama kemudian Yao Ling pun menatap ke arah Lindong yang kemudian dia berteriak, "Sule, Luoyi, kalian ikutlah bersamaku dan bunuh bocah ini." Karena pada saat ini Yao Ling percaya bahwa dengan tambahan kekuatan seperti Sule dan juga Luoyi, yang keduanya telah mencapai tahap nirwana ke-8, kemungkinan Lindong akan mengalami kesulitan untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Tidak peduli dengan taktik apa yang akan dilakukan oleh Lindong. Setelah mendengar teriakan dari Yao Ling, Luoyi dan juga Sule kini menganggukkan kepalanya dan mata mereka berkedip. Setelah itu menunjukkan sebuah keganasan ketika melihat Lindong. Dan di sisi lain, sebenarnya Luoyi dan juga Sule mereka merasakan takut di dalam hati mereka setelah melihat cara kejam yang dilakukan oleh Lindong pada saat menghancurkan dua orang yang berada di tahap nirwana ke-7 hanya dengan satu pukulan saja. Tidak lama kemudian kekuatan Yuan sangat besar pada saat ini perlahan dikeluarkan dari dalam tubuh Luoyi dan juga Sule. Dan pada akhirnya mereka bergerak. Sehingga pada saat ini Luoyi, Sule, dan juga Yao Ling sendiri telah membentuk sebuah formasi segitiga. Dan posisi Lindong berada di tengah-tengahnya. Tidak lama kemudian Yao Ling pun segera berteriak, "Serang bersama-sama!" Dan setelah mengatakan hal itu, Yao Ling bergegas ke depan sambil membawa tombak yang panjang yang pada saat ini telah menembus udara. Riak energi yang sangat menakutkan ini yang telah dikeluarkan oleh Yao Ling adalah sebuah kekerasan abadi yang sebenarnya hal itu bisa merobek tubuh emas nirwana dari seorang nirwana ke-8. Dan kini tombak dari Yao Ling telah menargetkan semua titik vital dari Lindong. Aksi yang akan dilakukan oleh Yao Ling ini segera disusul oleh Luoyi dan juga Sule. Mereka pada saat ini menyerang secara bersamaan dan aura membunuh yang sangat mengerikan kini telah menyelimuti seluruh tubuh Lindong. Mata Lindong berkedip. Tekanan besar yang mengarah padanya membuat ekspresi di wajah Lindong terlihat sangat serius. Karena saat menghadapi serangan gabungan dari seorang nirwana ke-9 bersama dengan dua orang yang berada di tahap nirwana ke-8, setiap kesalahan kecil apapun, hal itu akan menyebabkan Lindong menuju sebuah kematian. Pada saat memikirkan hal ini, tiba-tiba saja garis abu-abu yang ada di antara alis Lindong mulai terbentuk. Dan sekali lagi, Lindong telah mengaktifkan mata iblis kesunyian. Setelah mata itu terbentuk, cahaya abu-abu yang berisi kekuatan penghancur yang sangat menakutkan kini langsung melesat keluar dan bertabrakan dengan serangan dari trio Yao Ling. Dan akhirnya, bum bum bum, fluktuasi energi liar dan juga keras kini telah tersapu. Namun hal itu
tidak memiliki dampak yang cukup signifikan karena cahaya dari mata iblis kesunyian sebenarnya telah tersebar dan kekuatan penghancurnya menjadi tidak terfokus. Namun sebelumnya Lindo telah memikirkan hal ini, dan ketika cahaya abu-abu itu dikeluarkan oleh Lindong, sebenarnya Lindong telah menarik diri dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Dan pada saat ini Lindong sebenarnya telah muncul di hadapan dari Sule, karena menurut Lindong, Yaoling adalah yang terkuat di dalam kelompok ini, sementara Luoyi dan juga Sule memiliki kekuatan yang sama. Namun di sisi lain, Sule pada saat ini sedang terluka oleh serangan dari Lindong sebelumnya, dan auranya juga cukup lemah. Oleh karena itu, menurut Lindong, Sule adalah orang yang paling mudah dihadapi dari mereka bertiga. Meskipun begitu, Sule juga bukan orang yang bodoh. Pada saat dia melihat tindakan dari Lindong, Sule pun sadar bahwa sebenarnya Lindong ingin menerobos formasi segitiga dari sisinya. Segera setelah itu Sule mendengus, dan kekuatan Yuan yang agung pada saat ini telah muncul di telapak tangannya, serta memancarkan sebuah kekuatan liar penuh dengan kekerasan. Tidak lama kemudian, sambil mengayunkan telapak tangannya, kini Sule berteriak, "Telapak tangan Yuan penghancur." Sambil mengatakan hal ini, serangan telapak tangan dari Sule itu telah diarahkan pada Lindong, dan suara gemuruh yang cukup keras kini telah terdengar dimanapun telapak tangan penghancur itu mengarah pada Lindong. Di sisi lain, Lindong sendiri tidak berniat untuk menghindar dalam menghadapi serangan telapak tangan yang ganas dan brutal dari Sule. Sebaliknya, Lindong malah mengeluarkan cahaya hijau yang cukup terang dari dalam tubuhnya, dan hal itu dengan cepat pada saat ini telah berubah menjadi banyak sisik naga hijau yang telah menutupi seluruh permukaan tubuh dari Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong maju satu langkah, dan akhirnya bang! Tubuhnya pada saat ini bertabrakan dengan telapak tangan penghancur yang telah dikirimkan oleh Sule. Dari tabrakan itu sendiri menimbulkan sebuah riak energi yang tidak terlihat oleh mata telanjang, meletus dengan cepat dan kemudian menyebar dengan cara yang sangat mengerikan, sampai-sampai membuat ruang di sekitar tempat itu menjadi sangat terdistorsi. Dan pada saat ini ekspresi di wajah Sule tiba-tiba saja berubah, karena Sule bisa merasakan betapa kuat dan juga kejamnya kekuatan yang terkandung di dalam sisik naga hijau milik Lindong. Tidak lama kemudian, serangan telapak tangan yang dikirimkan oleh Sule tidak mampu bertahan untuk menghadapi serangan sisik naga hijau milik Lindong, yang pada akhirnya hal itu benar-benar runtuh dan menghilang dengan cepat, yang kini membuat ekspresi dari Sule terlihat sangat jelek. Setelah telapak tangan penghancur milik Sule tidak mampu menangani tinjuan naga hijau milik Lindong, kini serangan dari Lindong itu sudah tidak memiliki penahan, yang hal ini membuat wajah dari Sule menjadi pucat dalam seketika, dan pada akhirnya boom! Tubuh dari Sule terkena tinjuan naga hijau oleh Lindong, yang pada saat ini membuat tubuh Sule sebenarnya telah terlempar mundur dengan cara yang sangat menyedihkan, dan Sule juga memuntahkan banyak darah dari dalam mulutnya. Namun Lindong yang sudah mengirim Sule terbang, dia tidak memiliki waktu untuk bersenang-senang, karena Lindong pada saat ini bisa merasakan ketika dirinya menyerang Sule. Di sisi lain, Yaoling dan juga Luoyi, mereka telah bergabung untuk melakukan penyerangan pada Lindong, dan serangan mereka berdua benar-benar cukup menakutkan, yang pada saat ini sebenarnya telah ditargetkan pada semua titik vital yang ada di punggung Lindong. Ketika merasakan hal ini, mata dari Lindong segera melirik ke belakang, yang sekarang Yaoling pun telah berteriak, "Bocah kecil, nasibmu sudah berakhir." Hal itu membuat Lindong bisa merasakan keganasan dari ekspresi duo Yaoling, dan hanya dalam hitungan detik saja serangan mematikan itu sebenarnya akan segera mengenai tubuh Lindong. Pada saat merasakan kekuatan yang sangat mematikan dari duo Yaoling, Lindong pada saat ini segera menghembuskan nafas, dan dia melirik ke arah Sule, yang pada saat ini aura di tubuhnya menjadi benar-benar lemah. Dan Lindong berpikir
bahwa hal ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk membunuh Sule. Mata Lindong pun berkedip dengan cepat, dan 1 detik kemudian banyak cahaya hijau yang kini tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu cahaya berkumpul dan membentuk lonceng besar yang ada di sekitar tubuh dari Lindong. Dan di permukaan lonceng itu sendiri ada beberapa tato naga hijau. Lindong pada saat ini berkata, lonceng naga hijau yang tidak bergerak. Pada saat lonceng naga hijau ini telah terbentuk, tiba-tiba saja suara yang memekakkan telinga kini telah membentur lonceng itu dengan cara yang sangat menakutkan. Karena itu adalah serangan gabungan dari duo Yaoling. Hal itu dengan cepat menimbulkan garis retakan yang menyebar pada lonceng naga hijau. Dan akhirnya, boom! Dengan paksa, lonceng naga hijau pada saat ini telah benar-benar dihancurkan. Namun pada saat lonceng itu telah hancur, Lindong sebenarnya telah memanfaatkan momentum ini untuk segera mundur. Dan dalam sekejap saja, Lindong sekarang telah muncul di hadapan dari Sule. Hal itu membuat tatapan mata dari Yaoling terlihat sangat kaget dan juga marah. Dan kemudian Lindong menatap wajah Sule yang sudah sangat pucat. Dia pada akhirnya berkata, ini sudah berakhir. Meskipun aura di tubuh Sule telah melemah, tapi Sule juga tidak menyerah. Dan dia menjawab perkataan dari Lindong, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Setelah mengatakan hal itu, kekuatan Yuan kini telah dipaksa keluar dari dalam tubuh Sule. Dan cahaya keemasan terang kini juga keluar dari dalam tubuhnya. Jelas pada saat ini Sule sebenarnya telah mengaktifkan tubuh emas nirwana hingga batas tertinggi. Dengan pertahanan seperti itu, Sule berpikir bahwa kemungkinan Lindong tidak akan bisa membunuhnya hanya dengan 1 pukulan. Namun pada saat ini Sule telah melihat ejekan yang sebenarnya melintas di mata Lindong ketika dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kekuatan penghancur dari Lindong. Dan detik berikutnya, Lindong pada saat ini telah mengulurkan tangannya ke arah Sule. Di dalam telapak tangan itu sendiri, sebuah cahaya keemasan telah melintas. Sebelum pada akhirnya, roda emas berukuran 1 kepalan tangan kini telah muncul di tangan Lindong. Melihat hal ini, pupil mata dari Sule dalam sekejap saja menyusut ketika dia melihat roda emas itu yang tiba-tiba muncul. Dan perasaan kematian kini juga telah dirasakan di dalam hati Sule. Sebelum pada akhirnya Sule berteriak, tidak! Dan dengan cepat, roda cahaya keemasan kini telah melesat dari tangan Lindong. Dan setelah itu memotong leher dari Sule dengan kecepatan yang tidak bisa diabaikan. Hanya dalam hitungan detik saja, darah dari leher Sule pada saat ini telah muncrat kemana-mana. Dan nasib dari Sule kini sebenarnya telah berakhir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya, roda emas apa yang telah dikeluarkan oleh Lindong sehingga dia mampu membunuh Sule dengan mudah, yang pada saat ini telah mengaktifkan tubuh emas nirwana dari seorang nirwana ke-8? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.